Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Mas, Rumi, teriak Dimas dari dalam rumah. Kami segera berlari dan menemui mereka. Terlihat Rumi terbaring di lantai dengan gelagat yang aneh. Cahyo, sepertinya urusan kita masih jauh dari selesai, ucap Danan yang segera menghampiri Rumi. Saat ini Rumi menggeliat di lantai dan bertingkah layaknya seekor ular. Namun sebelum sempat untuk menanganinya, terdengar suara petir yang menggelegar dan disusul dengan hujan deras. Danan, aku memberi isyarat pada Danan mengenai sesuatu yang mengganggu indraku. Danan mengangguk dan membiarkan dulu Rumi untuk dijaga bersama Dimas. Kami berdua keluar dari rumah Pak Karyo. Terlihat Danan sudah siap dengan keris pusaka yang ada di genggamannya. Di tengah hujan yang deras, seseorang berdiri menunggu dengan wajahnya yang penuh amarah. Sesosok makhluk berbaju hitam, lusuh dengan mata dan lidah hitamnya yang terus menjulur, sudah menanti kami. Itu dukun berjulukan Topo Ulo yang kemarin kuceritakan, ucap Danan padaku. Ternyata yang dihadapi oleh Danan tidak kalah mengerikan dengan Nyai Jambrong yang bangkit dengan ilmu rawa ronteknya. Bocah ingusan, kalau kalian mau mati, akan kuhantarkan sendiri kematian untuk kalian. Kami tahu dengan jelas, dia datang dengan penuh amarah karena Rumi yang seharusnya menjadi tumbal terakhir ilmunya, kami bawa pergi. Namun ini tidak akan berakhir dengan mudah. Aku melihat sekeliling rumah Pak Karyo, pelindung yang kupasang bersama Danan sudah sirna, dan digantikan dengan kemunculan beberapa siluman berwujud ular berbadan manusia, hingga ular raksasa seperti yang kami hadapi di gua tadi. Saat ini, tepat di hadapanku, tengah berdiri seorang dukun sakti yang dijuluki sebagai Topo Ulo atau pertapa ular. Seluruh pelindung yang kupasang dengan Cahyo bisa dapat mudahnya ditembus oleh pengikut-pengikutnya yang berwujud manusia setengah ular. Danan, tidak ada pilihan. Kita harus menghadapi musuh ini, ucap Cahyo yang paham benar dengan situasi sekarang. Amarah dukun itu benar-benar memuncak setelah Rumi yang seharusnya menjadi tumbal terakhirnya kami bawa pergi. Kembalikan anak perempuan itu kalau kalian masih ingin hidup, teriak dukun itu di tengah derasnya hujan yang mengguyur halaman rumah Pak Karyo. Udah, gak usah banyak omong, kau sudah tahu jawaban kami, ucap Cahyo yang telah bersiap menghadapi mereka. Cahyo, dukun Topo Ular itu biar urusanku, bantu aku melawan pengikut-pengikutnya. Aku memperingatkan Cahyo sebelum terlambat, bukan tanpa alasan. Dukun ini adalah pengguna mantra dan kutukan yang bukan merupakan keahlian Cahyo. Tapi aku yakin, apabila tidak ada pengikutnya yang mengganggu pertarungan kami, aku masih bisa mengatasinya. Pertarungan dimulai ketika sosok ular berbadan manusia menyergap Cahyo dari atas rumah Pak Karyo. Untungnya Cahyo dengan sigap menghindarinya. Aku menarik kerisku dan menerjang ke arah dukun bermata hitam itu. Namun siluman serupa sudah bersiap menghadangku di depan. Sebelum sempat kulancarkan serangan, sebuah pukulan dari lengan besar Cahyo yang sudah dirasuki Wanasura dengan tegas menyingkirkan siluman yang menghalangi. Fokus sama dukun itu, krocok-krocok ini urusanku, teriak Cahyo yang dengan sigap membersihkan jalanku. Melihat hal itu, dukun itu mengeluarkan kembali keris pusakanya dan bersiap bertahan, seolah sudah mempersiapkan semuanya. Dukun itu menghindari serangan-seranganku dengan membacakan mantra-mantra yang mengalun seperti musik yang menyeramkan. Kabut hitam mulai bermunculan di sekitar pertarungan kami.
Kabut inilah yang sebelumnya sempat membuatku kewalahan saat melawan dukun ini sebelumnya. Cahyo, jangan dekati kabut ini, ucapku memperingatkan Cahyo. Sebuah pukulan dihantamkan ke tanah oleh Cahyo. Kekuatannya yang besar menciptakan angin yang kuat untuk menyebarkan kabut itu. Namun entah, kabut ini tetap mengelilingi pertarunganku dan dukun itu. Walaupun di tengah hujan deras. Percuma saja bocah ingusan, kabut ini tidak akan hilang sampai pertarungan kita usai. Ucap dukun itu dengan bangga. Sebuah serangan menyebabkan kedua keris kami beradu. Dentuman yang besar dari pertemuan kedua pusaka ini bahkan sampai menyebabkan tetesan-tetesan hujan yang membasahi kami. Berkali-kali keris pusaka itu beradu dengan keris raga sukmaku, namun tak satu pun serangan yang mampu melukai salah satu di antara kami. Dukun ini membaca mantra dengan semakin cepat dan mempercepat gerakannya hingga berhasil mendaratkan beberapa pukulan dan tendangan di tubuhku hingga terjatuh. Mati kau bocah! Dukun itu melompat dan bersiap menusukkan kerisnya ke jantungku. Namun segera kuhindari. Hanya serangan keris itulah yang harus kuhindari. Semua serangan fisiknya masih mampu kutahan. Aku tahu dengan jelas, sumber kutukan dari kabut ini berasal dari keris pusaka berwarna hitam yang ia gunakan. Dan jelas itu akan berakibat fatal bila mengenai tubuhku. Cukup hebat kamu masih bisa bertahan dari kabut ini. Tapi kita lihat seberapa lama kau mampu bertahan. Setelah berhasil membaca mantra, kabut beracun yang mengelilingi kami berubah menjadi semakin pekat. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini sebelum dukun ini mengetahui siasatku. Sebuah mantra kubacakan pada keris dan kepalan tanganku dan menghujamkan keris raga sukma untuk beradu dengan keris hitam miliknya. Dengan kekuatan dari mantra itu, seranganku mampu sedikit mementalkan lengan dukun itu hingga membuka pertahanan dan mendaratkan ajian lebur saketi ke tubuh dukun itu. Sebuah serangan yang fatal, dukun itu terpental dan memuntahkan darahnya. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera menerjang dengan kerisku. Dukun itu tetap berusaha bertahan, hingga keris pusakanya pun terpental. Di tengah kondisinya yang terdesak, ia memanggil sekumpulan ular beracun pengikutnya. Aku melompat. Bukan, aku melayang. Dan menancapkan keris raga sukmaku pada tubuh dukun itu. Namun tetap, kuhindari titik vitalnya. Setidaknya serangan ini bisa menghapuskan kesaktiannya. Kurang ajar, kau menipuku, ucap dukun Topo Ulo itu. Aku tersenyum. Rupanya siasatku berhasil. Kabut dan racunku tidak mempan. Rupanya saat ini kamu berwujud sukma. Umpat dukun itu yang terlambat menyadarinya. Setelah pertempuran pertama kemarin, aku sudah menyiapkan siasat apabila berhadapan dengan dukun ini lagi. Keris raga sukma memiliki dua wujud, wujud fisik dan wujud gaib. Wujud gaib dari keris raga sukma lah yang bisa membuat pemilik keris ini memisahkan sukmanya dari raga dengan tetap membawa keris ini di genggamannya. Yang terpenting aku harus bertingkah seperti bergerak dengan wujud fisik, agar dukun itu tidak menyangka aku menghadapinya dalam wujud sukma. Setelah kabut hitam mulai menghilang, aku segera menoleh ke belakang untuk membantu Cahyo yang tengah sibuk dengan siluman-siluman ular ini. Sayangnya kecemasanku sia-sia. Ternyata Cahyo tengah asik duduk berteduh di bawah pohon mangga milik Pak Karyo dengan siluman ular yang bergelimpangan di sekitarnya. Oh, udah kelar toh, ucap Cahyo dengan santainya. Aku hanya menggeleng-geleng. Entah sudah sekuat apa Cahyo sekarang. Ia segera berdiri dan menghampiriku, penasaran dengan kondisi dukun itu. Kalau sudah aman, kita cek kondisi Rumi, ucap Cahyo yang mengingatkanku kondisi adiknya Dimas yang saat ini sedang kerasukan siluman ular pengikut dukun itu. Aku meninggalkan tubuh dukun Topo Ulo itu di tengah hutan.
Dari bekas luka yang kutusukkan, terlihat samar-samar bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Mungkin saja itu wujud kesaktian yang dia dapat dari tumbalnya. Sebuah suara terdengar mendekat sebelum kami sempat masuk ke rumah. Suara itu lebih seperti suara kendang yang ditabuh. Suara seseorang terdengar mengalun, seperti tembang yang akan berlanjut. Kali ini ditembangkan oleh sosok makhluk yang menari menuju dukun Topo Ulo yang terkapar di tengah hujan deras. Enak jadi demit daripada jadi manusia. Makhluk itu melanjutkan tembangnya dan samar-samar mulai terlihat wujud makhluk yang persis seperti saat aku meninggalkan kampung Srawen. Aku menoleh pada Cahyo memastikan keadaan. Terlihat tangannya mengepal dengan keras, seolah menahan emosinya. Benar, Danan. Itu dia yang menghabisi seluruh penduduk desaku. Ucap Cahyo dengan raut muka yang menyeramkan. Jangan gegabah, Cahyo. Ucapku mencoba menahan emosinya, dan bersiap jika Cahyo termakan oleh amarahnya. Teriakan makhluk itu mulai berpola aneh, diiringi dengan dua orang yang menabuh gendang. Tunggu, aku tahu kedua orang itu. Mereka seniman jalanan yang jadi relawan saat mengubur jasad warga kampung Srawen. Rupanya mereka sudah berencana menjadikan tumbal Topo Ulo agar menjadi arwah penasaran. Perlahan terlihat seluruh bayangan hitam yang keluar dari bekas luka Topo Ulo, merasuk ke tubuh makhluk yang sedang menari, menggunakan topeng hitamnya. Danan, tahan makhluk itu. Jangan sampai ia mendapatkan kesaktian dari dukun itu. Perintah Cahyo yang bergegas menerjang makhluk itu. Aku mengerti, setidaknya Cahyo bergerak bukan karena dendamnya. Ia masih bisa berpikir dengan akal sehatnya. Sebuah pukulan ditancapkan oleh Cahyo dengan kekuatan penuh. Namun demit itu tetap menari dan menahan serangan Cahyo hanya dengan sapuan angin dari kemayu tarian dari lengannya. Aku mencoba menyusul untuk menyerang, namun ada yang aneh. Tubuhku tertarik merasuk ke arah penari ludruk itu bersama dengan siluman-siluman ular yang menuju ke arahnya. Sepertinya makhluk itu bisa menjadikan wujud roh makhluk apapun menjadi kekuatannya. Ku coba pertahankan kesadaran sukmaku sekuat mungkin, hingga tak mampu untuk sedikit pun membantu Cahyo yang berhadapan langsung dengan penari ludruk itu. Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menyerang makhluk itu. Tapi sama saja, tidak ada serangan Cahyo yang berpengaruh. Sialnya, sepertinya makhluk itu mulai mencoba untuk membalas. Wirama. Makhluk itu mengucapkan sebuah kata yang diikuti dengan perubahan permainan pemain gendang di belakangnya. Suara itu terdengar semakin keras dengan irama yang mengerikan. Cahyo yang berada di dekat makhluk itu menutup kupingnya, seolah permainan itu menyiksa pendengarannya. Wiraga, seolah menyatu dengan irama yang dimainkan. Penari itu melancarkan serangan dari tangan dan kakinya, yang dikelilingi aura berwarna hitam. Sialan, dan main-main. Teriak Cahyo yang menahan serangan makhluk itu sekuat tenaga dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Bahkan dengan kekuatan Wanasura yang merasuki tubuhnya, Cahyo tetap terpental. Wirasa. Seketika suara alunan musik tidak terdengar olehku. Sepertinya Cahyo juga merasa hal yang sama. Padahal pemain gendang itu masih terlihat memainkan alunan alat musik. Perlahan penglihatan demi penglihatan merasuki pikiran kami. Mendadak emosi Cahyo menjadi berubah seolah penuh amarah. Rasa sakit di lenganku muncul bersamaan dengan penglihatan saat lenganku terputus oleh siluman ular saat diimah lowong. Rasa sakit yang tidak tertahankan menyebabkan aku tak mampu lagi mempertahankan kesadaran. Sepertinya kondisi Cahyo lebih parah. Matanya dipenuhi amarah. Saat ini dendam menguasai dirinya sepenuhnya. Sebuah pantangan telah dilanggar hingga roh Wanasura meninggalkan tubuh Cahyo yang mulai kehilangan dirinya. Cahyo memaksakan untuk menyerang dengan amarahnya tanpa bantuan dari Wanasura. Jelas itu adalah tindakan bunuh diri.
hanya ada satu celah. Mungkin saja jika aku bisa menghunuskan keris raga sukma ke tubuh makhluk itu tepat sebelum sukmaku terhisap, kami masih bisa selamat. Aku mencoba cara beresiko ini dan membiarkan aliran energi yang terpancar menarik tubuhku yang berwujud sukma. Ketika semakin dekat, aku bersiap menghunuskan keris ke tubuh penari ludruk itu. Namun saat sebagian sukmaku mulai menyatu, terlihat ribuan roh penasaran hingga demit dari zaman kerajaan dari tubuhnya, menghalangi usaha terakhirku. Ini adalah akhir. Kupikir tidak ada lagi yang dapat kami lakukan. Namun ternyata samar-samar rasa hangat mulai menjalar di tubuhku. Ketika aku mencoba menoleh, terlihat kobaran api besar membakar Cahyo. Dan itu sama persis dengan yang saat ini mulai menjalar ke tubuhku saat ini. Ini Geni Baraloka. Aku berteriak sembari mencari keberadaan satu-satunya orang yang bisa menggunakan ilmu ini, Pak Le. Aku berteriak kepada seseorang yang baru saja muncul dengan bajunya yang sederhana. Dengan adanya Geni Baraloka, aku dan Cahyo kembali mendapatkan kesadaranku dan mundur menjauh dari penari ludruk itu. Bukannya segera membantu kami, Pak Le malah sibuk menurunkan barang-barangnya dari sebuah mobil angkutan umum berwarna biru yang mengantarnya. Terima kasih ya Pak Mardi, cepat pergi, di sini tidak aman, ujar Pak Le yang sepertinya sudah akrab dengan supir angkutan umum itu. Aduh Pak Le, cepet bantuin kita, geluhku yang merasa kesal dengan tingkah laku Pak Le. Sabar, kenapa terburu-buru, ujar Pak Le masih dengan santainya. Itu loh Pak Le, kita hampir kalah dari demit itu, ucapku. Tunggu Danan, lihat di hadapanmu, ucap Cahyo yang sudah mulai tersadar dari pengaruh demit itu. Aku melihat sekitar dan segera bingung dengan apa yang terjadi. Penari ludruk bertopeng hitam dan para pengikutnya saat ini sudah tidak ada di depanku. Begitu juga dengan dukun bertapa ular yang seharusnya terkapar di sana. Aku menoleh ke arah Pak Le dengan perasaan heran. Permisi Karyo, aku sudah datang. Pak Le berjalan dengan polosnya ke rumah Pak Karyo tanpa memperhatikan kami yang sudah babak belur. Bikinin air hangat ya, hujannya deras banget, keburu masuk angin, ucapnya pada Pak Karyo yang berlari menghampirinya. Sekarang kita langsung lanjut saja ke Jagat Segoro Demit Part 5, Hutan di Ujung Timur. Jagat Segoro Demit itu hanyalah salah satu semesta dari ribuan semesta yang tidak pernah bisa kita ketahui jumlah pastinya. Tempat ini adalah asal-muasal dari siluman ataupun demit yang terkadang mengambil tempat di semesta ini. Ruang dan waktu tidak terbatas di sana. Berbagai makhluk dari setiap zaman mungkin saja berada di sana. Bahkan untuk mereka yang sudah menguasai kekuatan dari tempat itu, konon mereka bebas berpindah tempat, bahkan berpindah waktu melalui Jagat Segoro Demit. Sayangnya, semesta itu memiliki kesadarannya sendiri. Semakin banyak kekuatan itu digunakan, semakin besar pula kesadaran penggunanya terenggut. Sebuah cerita yang cukup panjang diceritakan Pak Le yang sudah sempat menginap semalam bersama kami. Dengan adanya Pak Le di sini, Rumi yang sebelumnya kerasukan roh ular kiriman Topo Ulo, ini sudah mulai pulih. Sayangnya trauma akan kehilangan keluarga dan orang-orang terdekatnya tidak akan pulih secepat itu. Setelah kekalahan Topo Ulo, Dimas bermaksud mengajak adiknya Rumi ke Jakarta dan tinggal bersamanya. Namun Pak Le menyarankan untuk menunggu kurang lebih 1 minggu lagi hingga kami benar-benar memastikan tidak ada yang mengincar mereka. Pak Le, aku penasaran, kok tiba-tiba ludruk topeng ireng itu menghilang saat Pak Le datang? Tanya Danan. Cahyo juga penasaran, namun ia masih merenung memikirkan kekalahan telak yang dialaminya saat melawan makhluk itu. Ia hanya tidak mau menyia-nyiakan tenaganya untuk melawan kita bertiga. Kita jangan besar kepala, ujar Pak Le yang memang terlihat selalu waspada. Wah, serius banget, ini dimakan dul. Kasihan Mas Danan dan Mas Cahyo, dari kemarin belum istirahat.
ujar Pak Karyo pada Pak Le. Terlihat sepiring pisang goreng yang disuguhkan Pak Karyo mampu mencairkan suasana tegang yang kami rasakan. Perbincangan kecil terjadi di antara kami, mulai cerita saat Pak Le membantu warga desa Pak Karyo yang kena guna-guna beberapa tahun lalu, hingga akhirnya mereka bisa berteman. "Karyo, habis ini aku pamit dulu ya, titip Dimas dan adiknya," ujar Pak Le tiba-tiba. "Lah, kenapa toh buru-buru, istirahat dulu, kita kan lama nggak ketemu," tanya Pak Karyo. "Keberadaan kami bertiga yang membawa jimat patahan kayu ini bisa membahayakan rumah ini, bahkan seluruh desa. Kita tidak tahu makhluk apa lagi yang akan datang," jelas Pak Le. Danan dan Cahyo setuju. Dengan membawa benda itu, mereka dianggap sebagai salah satu pemilik ilmu yang mengincar kekuatan dari jagat Segoro Demit. "Terus kita kemana, Pak Le?" tanya Danan. Pak Le menunjukkan sebuah peta tua yang terbuat dari kulit kayu. "Ini peta hutan yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Konon pada zaman kerajaan dulu, gerbang jagat Segoro Demit pernah terbuka di sana," cerita Pak Le. "Sepertinya aku tahu hutan ini. Katanya di sana ada kerajaan Demit. Waktu kecil dulu, warga desaku sering mendengar cerita itu," ucap Cahyo yang mulai fokus pada ucapan Pak Le. "Benar, kerajaan Demit ini berasal dari makhluk berhasil memasuki alam manusia. Untungnya ada kekuatan besar yang menahan makhluk-makhluk itu untuk tidak keluar dari hutan," jelas Pak Le. Terlihat Danan dan Cahyo mengerti apa tujuan Pak Le. Kemungkinan terbesar terjadinya perang ilmu hitam adalah di sana. Walau bukan pun, setidaknya mereka bisa mencari petunjuk lebih banyak di sana. Perjalanan ke sana mereka lalui dengan singkat, walaupun dengan kecepatan motor Danan yang harus mengimbangi kecepatan Vespa tua kebanggaan Cahyo. "Dah toh Panjul, Vespanya jual aja, beli yang baru," ujar Pak Le yang memilih diboncengi oleh Danan dengan kondisi motor yang lebih baik. "Jangan Pak Le, setelah dibuang sama Pak Le, aku menghabiskan gajiku 3 bulan buat benerin motor ini. Jadi sayang," balas Cahyo. "Wis Pak Le, biarin aja, aku yo eman-eman, banyak kenangannya," ujar Danan mendukung Cahyo. "Gimana sih anak-anak zaman sekarang? Dulu diboncengin motor tua bilangnya malu, sekarang malah disayang-sayang," jawab Pak Le sambil menggelengkan kepalanya. Danan dan Cahyo hanya bisa tersenyum. Buat mereka sekarang motor tua peninggalan Pak Le ini memiliki banyak kenangan. Menjelang sore mereka sampai di mulut hutan yang mereka tuju. Saat matahari masih menerangi hutan, tempat ini terlihat begitu asri. Lebatnya daun-daun pepohonan yang tumbuh subur mampu menyejukkan mata siapapun yang memandangnya. Sayangnya, saat hari mulai malam, pesona ini mendadak menghilang dan tergantikan dengan suasana mengerikan dari angkernya hutan ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.